Halo insan Dikti Saintek, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Bapak Ibu, para pendamping mahasiswa wirausaha dalam program P2MW, saat ini kita akan membahas tentang keuangan dalam bisnis, khususnya untuk perusahaan pemula. Karena keuangan itu bukan sekedar laporan saja Bapak Ibu sekalian, tapi keuangan itu adalah bahasa bisnis. Jadi siapa yang mampu untuk membacanya, dia akan mampu untuk mengendalikan arah dan masa depan dari usahanya. Banyak perusahaan pemula yang saat memulai usaha itu lebih berfokus pada perencanaan bisnis atau model bisnisnya, atau ke pemasaran dan aspek bisnis lainnya, tapi cenderung mengabaikan aspek keuangan. Ketika ditanya tentang keuangan, mereka kemudian mengalami kepanikan begitu ya. Jadi masih sulit dalam memahami dan menyusun laporan keuangan usaha. Ada beberapa kesalahan umum yang biasa ditemui oleh para usaha pemula gitu ya. Yang pertama adalah banyak yang tidak memahami atau belum memahami apa yang menjadi sumber utama dari pendapatan bisnis mereka. Kemudian yang kedua, banyak juga khususnya para mahasiswa ini kurang memperhitungkan secara terperinci biaya-biaya apa saja sih yang muncul dalam bisnis mereka. Dan mereka sering mengabaikan waktu yang dibutuhkan untuk bisa memperoleh keuntungan di dalam bisnisnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mereka sering tidak mengenal siapa sih lawan mereka, gitu ya, dengan baik. Nah, laporan keuangan ini berfungsi untuk menghubungkan bagaimana ide yang besar itu, gitu ya, yang dimiliki oleh para mahasiswa, para wirausahawan pemula ini dengan sebenarnya makna apa yang sebenarnya ada dari ide bisnis mereka dalam hal uang seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengapa laporan keuangan itu penting sekali dalam bisnis? Karena dengan laporan keuangan itu kita bisa mengecek kesehatan finansial usaha mereka. Ya, seperti misalnya kita ibaratkan dengan medical check up gitu Bapak Ibu. Jadi laporan keuangan ini seperti medical check up sebuah usaha. Tanpa laporan keuangan, pengusaha hanya akan menebak-nebak saja gitu. Kondisi kesehatan usaha mereka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, laporan keuangan juga penting ketika kita ingin membuat keputusan-keputusan yang strategis gitu. Ya, seperti misalnya ketika ingin menambah modal atau merekrut staf atau membuka cabang baru misalnya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya pada intuisi semata gitu ya, tetapi kita perlu juga berbasis pada data di lapangan gitu. Lalu kemudian yang ketiga sebagai alat untuk memantau perkembangan dan efisiensi usaha gitu. Jadi teman-teman mahasiswa ini perlu mengetahui begitu bahwa tanpa ada data historis kita sulit untuk menilai apakah bisnis mereka ini benar-benar berkembang atau stagnan, jalan di tempat, atau sebenarnya sudah tutup dan tidak berlanjut lagi gitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kredibilitas, baik itu misalnya investor atau kreditor gitu ya. Jadi ketika adik-adik mahasiswa ini ingin mengembangkan usahanya, mereka membutuhkan suntikan dana, maka laporan keuangan ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi resiko-resiko yang mungkin terjadi atau potensi keuntungannya seperti apa, seperti itu. Setidaknya ada beberapa standar laporan keuangan yang sederhana yang mungkin bisa digunakan oleh para mahasiswa khususnya untuk usaha pemula baik itu kategori awal maupun kategori bertumbuh di program P2MW ini. Setidaknya mereka memahami terhadap 3 laporan keuangan standar ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau kita kenal dengan income statement. Kemudian yang kedua laporan arus kas atau cash flow statement, dan yang ketiga adalah neraca atau balance sheet. Apa sih laporan laba rugi? Saya yakin Bapak Ibu pasti semua sudah sangat paham seperti itu gitu ya. Yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa adalah bahwa ketika kita menyusun laporan laba rugi, maka kita sedang melihat atau mencari tahu, menggambarkan kinerja keuangan usaha dalam satu periode keuangan. Biasanya dia 1 tahun seperti itu Bapak Ibu. Lalu terkait dengan laporan arus kas, biasanya kita bicara tentang apakah usaha yang dijalankan itu memiliki uang yang cukup gitu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jadi menggambarkan bagaimana penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah usaha pada satu periode tertentu. Dan yang terakhir adalah neraca. Setidaknya dia menggambarkan informasi tentang bagaimana posisi keuangan pada satu titik waktu tertentu gitu ya. Bagaimana kesehatan usahanya, apakah aset yang kita miliki itu berasal dari hutang semuanya
atau modal pribadi atau seperti apa, kita bisa melihat itu di posisi neraca. Kita mulai dengan laporan laba rugi. Apa sih yang dibahas gitu ya dalam laporan laba rugi? Sangat sederhana, Bapak Ibu sekalian, tolong ditekankan kepada para mahasiswa bahwa ketika kita bicara tentang laba rugi, kita bicara beberapa item yang penting di dalam laporan laba rugi, seperti misalnya terkait pendapatan. Ya, apakah pendapatannya dari hasil penjualan atau pendapatan lain seperti dari jasa, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu tentang harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang disingkat dengan COGS. Ini adalah biaya langsung ya untuk memproduksi barang atau jasa yang siap dijual ke pasar seperti itu. Lalu kemudian beban-beban operasional gitu ya, misalnya ada beban gaji, biaya operasional, utilitas expense seperti bayar listrik, air, telepon, biaya pemasaran, biaya pengiriman, dan biaya-biaya lainnya untuk operasional usaha. Dan yang lainnya seperti beban lain ya, seperti beban bunga, pajak, dan sebagainya. Nah, prinsip dari laba rugi itu intinya adalah bagaimana pendapatan yang kita terima dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan tadi atau biaya-biaya yang tadi dikeluarkan. Lalu dari situ kita akan bisa melihat apakah usaha kita itu laba atau rugi gitu ya. Jangan sampai besar beban daripada pendapatan seperti itu. Kemudian untuk laporan arus kas, ada 3 komponen penting di dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah dari aktivitas operasi atau dikenal dengan operating expense. Kemudian dari aktivitas investasi atau dikenal dengan investing expense, dan aktivitas pendanaan atau financing activities. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, ini yang perlu ditekankan kepada para mahasiswa bahwa aktivitas arus kas dari aktivitas operasi itu dihasilkan dari kegiatan inti bisnis gitu. Apa saja yang ada di dalam item tersebut? Yang pertama, penerimaan dari penjualan produk atau jasa. Ya, apa saja yang diterima gitu ya, pendapatannya itu dicatat dalam arus kas di operating expense. Kemudian pembayaran apa yang dikeluarkan, misalnya pembayaran kepada pemasok atau bayar gaji karyawan atau biaya operasional lainnya. Jadi keluar masuknya uang untuk biaya operasional itu ada di arus kas di operating expense. Kemudian yang berikutnya di investing expense atau arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini terkait dengan aset jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Misalnya pembelian atau penjualan peralatan atau kendaraan atau properti tertentu gitu ya. Atau investasi pada instrumen-instrumen keuangan gitu ya. Atau misalnya nanti mau buka ada holding perusahaan besar gitu ya, lalu kemudian ada anak usahanya misalnya seperti itu. Tetapi mungkin kalau untuk skema P2MW ini kita belum sampai pada tahap itu. Lalu aktivitas pendanaan atau financing activities, ini adalah penerimaan modal baik itu dari si pemilik atau ownernya atau juga bisa juga dari investor atau bisa juga dari pinjaman bank gitu ya atau lembaga keuangan lainnya. Nah, ini biasa dicatat di financing activities. Termasuk juga di situ kalau ada pembayaran cicilan utang atau pembayaran dividen dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah laporan neraca. Nah, laporan neraca ini ada 3 komponen utama penting. Yang pertama aset, kemudian yang kedua hutang, dan yang ketiga adalah modal. Nah, aset sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Ya, aset lancar ini biasanya adalah kas, piutang, atau persediaan yang memang bisa dikonversi gitu ya, menjadi uang dalam kurang dari 1 tahun seperti itu. Sedangkan kalau aset tetap seperti properti gitu ya, atau kendaraan, peralatan yang memang biasanya digunakan untuk operasional jangka panjang. Nah, ini kita perlu memahami begitu ya bedanya antara aset lancar dengan aset tetap. Kemudian yang kedua hutang. Jadi aset-aset yang kita punya ini kita dapatkan dari mana gitu ya. Bisa jadi dari hutang, bisa jadi dari modal. Ya, hutang dibagi menjadi 2, ada hutang lancar dan juga hutang jangka panjang. Hutang lancar misalnya hutang dagang, gaji yang belum dibayar, atau ada pajak yang masih terutang. Sedangkan kewajiban jangka panjang atau hutang jangka panjang misalnya pinjaman bank, atau ada investasi yang masuk dan kita harus membayar kepada investor kita seperti itu. Modal bisa dari modal disetor, yaitu dari kita sendiri sebagai atau mahasiswa kita yang menyetorkan uangnya sendiri gitu ya. Itu sebagai investasi awal dari pemilik, atau bisa juga laba ditahan. Ya, keuntungan yang memang tidak dibagikan gitu ya, ditahan untuk tahun berikutnya untuk dikembangkan, diinvestasikan kembali seperti itu. Nah, apa sih hal penting yang harus diperhatikan pada aspek keuangan gitu ya? Yang paling penting khususnya bagi bisnis pemula ya di P2MW ini, yang pertama adalah pisahkan keuangan pribadi dan usaha.
Nah, ini penyakit banyak dari UMKM atau para startup nih di awal-awal gitu ya, uangnya masih tercampur Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita harus tegas dari awal sudah diarahkan bahwa keuangan pribadi harus dibedakan dengan keuangan usaha. Dimulai misalnya dengan membuat rekening bank khusus bisnisnya, bukan atas nama pribadi orangnya. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian bisa juga dengan menetapkan gaji nih untuk si ownernya, untuk pemilik usaha gitu ya. Agar pengeluaran pribadi itu tercatat sebagai kompensasi gitu ya, bukan sebagai biaya operasional seperti itu. Ya, kemudian penting juga tadi bahwa manajemen arus kas itu memang satu hal yang sangat penting begitu. Ya, Bapak Ibu bisa mengarahkan para mahasiswa untuk menggunakan software-software akuntansi yang ada saat ini atau berbagai software keuangan lainnya untuk bisa memantau saldo kas harian mereka seperti apa. Ya, dan arahkan juga para mahasiswa untuk bisa menyiapkan dana cadangan atau buffer funding gitu ya untuk kebutuhan bisnis yang mendesak sifatnya seperti itu. Dan terkait dengan laporan keuangan yang tadi sudah kita bahas, tentu ada dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya, para mahasiswa ini bisa diarahkan untuk membuat jurnal umum atau jurnal-jurnal dan juga ledger atau buku besar begitu ya, sehingga mereka bisa mencatat transaksi harian. Setiap hari apa saja yang masuk uangnya, apa saja yang keluar, aktivitas apa saja setiap harinya, aktivitas keuangan apa saja itu bisa dicatat di jurnal umum, kemudian dipindahkan ke buku besar atau ledger. Nah, lalu kemudian tadi ya menyusun laporan laba rugi, kemudian neraca keuangan, dan laporan arus kas tadi. Dan hal lain juga yang tidak kalah penting adalah membuat perencanaan keuangan. Ya, sebenarnya di luar laporan keuangan tadi, kita juga perlu membuat proyeksi. Proyeksi pendanaan seperti apa, proyeksi pengeluaran bisnis kita seperti apa, dan kita juga harus tahu kapan kita akan mendapatkan break even point tadi. Ya, jadi kita perlu melakukan break even analysis sehingga kita tahu kalau kita berdagang atau berusaha kira-kira di tahun keberapa kita akan balik modal. Nah, itu juga para mahasiswa juga perlu mengetahui itu. Ya, dan mereka juga harus tahu modal kerjanya seperti apa. Gitu ya. Dan selain itu juga ada beberapa rasio keuangan yang bisa mereka analisis seperti misalnya return on investment atau dikenal dengan ROI. Ya, bisa juga mereka menggunakan trend analysis. Jadi bagaimana mereka membandingkan kinerja dari bulan lalu ke bulan selanjutnya gitu ya, setiap tahun dari tahun lalu ke tahun selanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir mereka juga bisa melakukan benchmarking. Jadi mereka membandingkan bagaimana standar industri yang mereka ada di dalamnya atau dengan pesaing mereka seperti itu. Baik Bapak Ibu para pendamping, kita harus menyadari bahwa tanpa pengelolaan keuangan yang cermat, ide bisnis yang brilian itu hanya akan menjadi mimpi saja. Dan Bapak Ibu perlu mengingat bahwa keuangan itu bukanlah sekedar angka, namun dia bisa menjadi kompas gitu ya, yang bisa menjaga arah bisnis, bisa menjaga resiliensi atau daya tahan bisnis, dan juga bisa menjaga keberlangsungan usaha ke depannya. Dan bisnis yang besar itu bukan dibangun dari keberanian saja gitu, tetapi juga dari ketelitian dalam mengelola setiap rupiah yang dia terima dan dia kelola. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam mendampingi mahasiswa di dalam program P2MW. Dan semoga bisnis yang dijalankan oleh para mahasiswa yang didampingi oleh Bapak Ibu dapat terus tumbuh dan berkembang dan memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Salam wirausaha.